Halo semuanya, ketemu lagi bareng gua Poldo Ampetupulu. Di video kali ini gua bakal ngebahas sebuah kasus yang kemarin-kemarin ini cukup viral, di mana ada kasus sate beracun yang ternyata ini salah sasaran. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua di @napitpoldo. Sekarang kita bumper dulu. Kasus ini berawal saat Bandiman menarik ojek online di hari Minggu tanggal 25 April 2021. Bandiman sendiri udah bekerja sebagai driver ojol sejak tahun 2017. Setelah berkeliling mencari pelanggan seharian, Bandiman sholat asar di sebuah masjid di kawasan Jalan Gayam atau sebelah barat Stadion Mandala Krida, kota Yogyakarta. Selesai sholat dan beristirahat, seorang wanita muda mendatangi Bandiman. Wanita itu meminta tolong untuk mengirimkan makanan, yaitu sate yang ditujukan buat Tommy, dengan alamat di Kasihan, Bantul. Wanita misterius tersebut mengaku kepada Bandiman bahwa dia tidak memiliki aplikasi Gojek, sehingga meminta Bandiman mengirimkan makanan tersebut secara offline atau tanpa aplikasi. Awalnya tarif yang disepakati adalah Rp25.000, tetapi kemudian wanita itu memberikan ongkos sebesar Rp30.000. Bandiman pun sepakat dan akhirnya mengendarai motornya menyusuri jalanan sampai ke alamat penerima paket, yaitu Tommy, warga Kasihan, Bantul. Si pengirim paket, yaitu si wanita muda, berpesan agar ketika sampai di rumah tujuan, si pengirim ini diberi nama Hamid, warga Pakualaman, kota Yogyakarta. Sesampainya di alamat Tommy, Bandiman menelpon Tommy, tetapi Tommy mengaku tidak punya teman atau saudara yang bernama Hamid. Bandiman juga menelpon istri Tommy untuk memastikan. Tetapi istri Tommy juga memastikan bahwa tidak mengenal orang yang bernama Hamid. Jadi Tommy dan istrinya ini tidak mau menerima makanan tersebut. Lalu Bandiman diminta untuk membawa makanan sate tersebut, yang akhirnya sate tersebut dibawa pulang oleh Bandiman. Jadi ceritanya si Tommy sama istrinya menolak nih sama makanannya. Mungkin nggak percaya ya, kalau gue juga kalau dikasih kayak gitu kayaknya nggak bakal percaya sih. Sesampainya di rumah, Bandiman memberikan sate tersebut kepada istrinya. Di rumah Bandiman udah ada anak Bandiman, yaitu Naba Faiz Prasetya yang berumur 10 tahun. Pada saat itu, Naba baru pulang dari TPA membawa makanan, yaitu makanan gudeg. Tetapi karena Naba tidak begitu suka dengan makanan gudeg ini, Naba memberikan makanan itu kepada Bandiman. Sedangkan sate yang dibawa pulang oleh Bandiman diberikan kepada Naba. Setelah sebelumnya, Bandiman memakan 2 sate tersebut dan anak Bandiman yang lain juga memakan 2 sate. Saat itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi saat istri Bandiman yang bernama Titik Rini memotong-motong lontong, lalu mencampurkannya dengan bumbu sate dan diberikan kepada Naba, Naba berkata kalau sate itu terasa panas dan pahit. Lalu Naba berlari ke kulkas untuk meminum air putih. Saat itu Naba sudah jatuh tertelungkup, sementara istrinya Titik Rini yang memakan sisa suapan mengalami muntah. Keduanya langsung dilarikan ke RSUD Kota Yogyakarta. Dari mulut keduanya keluar buih selama perjalanan. Tetapi sampai di rumah sakit, nyawa anak dari Bandiman yaitu Naba tidak tertolong. Setelah itu, Polsek Sewon dan Polres Bantul langsung melakukan olah TKP dan memeriksa CCTV di beberapa lokasi kejadian. Dan tidak butuh waktu lama, polisi hanya perlu waktu 4 hari untuk menemukan siapa wanita misterius yang telah memberikan sate ini kepada Bandiman. Wanita itu adalah Nani Apriliani Nurjaman berumur 25 tahun atau NA alias Tika yang beralamat di Desa Buniwangi, Kecamatan Palasan, Majalengka, Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Kesehatan Yogyakarta, sate tersebut mengandung sianida dan racun yang biasa digunakan untuk membunuh tikus. Racun itu mengandung potasium sianida yang tidak bisa dibeli secara bebas di pasaran. Tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, senyawa sianida itu dipesan tersangka yaitu Nani melalui aplikasi jual beli online yang sudah cukup lama. Jadi sekitar beberapa bulan sebelum peristiwa pengiriman sate beracun tersebut. Racun sianida itu menghambat sel menggunakan oksigen sehingga menyebabkan sel dalam tubuh akan mati. Gejala yang disebabkan oleh racun sianida ini adalah mual, muntah, sakit kepala, pusing, gelisah, napas sesak, dan tubuh lemas. Jadi kalau dikonsumsi dalam jumlah besar, si zat sianida ini akan menyebabkan kerusakan tubuh yang sangat fatal yang bisa membuat
korban meninggal dunia. Lalu ternyata diketahui juga kalau Nani bekerja di salon dan menggunakan racun cyanida ini atas rekomendasi seorang pria yang merupakan pelanggan di salon tempat ia bekerja. Nani mengaku awalnya mengirim sate beracun itu untuk Tommy dengan motif sakit hati. Calon penerima sate tersebut adalah seorang polisi berpangkat Aibtu yang bertugas di Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Yogyakarta. Hal ini udah dibenarkan oleh Kasubag Humas Polresta Yogyakarta, AKP Timbul Sasana Raharja. Motifnya sendiri karena Nani sakit hati. Jadi Nani ini pernah menjalani hubungan dengan Tommy. Diduga karena sakit hati dikarenakan Tommy menikahi wanita lain. Jadi faktor sakit hati sebenarnya. Tetapi hal berbeda disampaikan oleh Ketua RT 3 Cempoko Jajar, Kelurahan Sitimulyo, Kecamatan Piungan, Bantul yang bernama Agus Rianto. Agus mengatakan kalau Nani yang tinggal di wilayahnya sudah menikah siri dengan Tommy. Dia bercerita saat baru pindah di kampung tersebut. Nani dan Tommy datang menemui Agus untuk silaturahmi dan mengatakan kalau mereka sudah menikah secara siri. Bahkan Agus menyebut Nani sempat menghubungi orang tuanya untuk memastikan pernikahannya dengan Tommy. Mengenai pernikahan Nani dan Tommy juga diceritakan oleh Eni Wulandari yang berumur 50 tahun yang tinggal tepat di sebelah rumah Nani. Jadi kayak tetangganya gitu nih. Jadi si Eni ini menceritakan dan mengaku kalau dia sangat mengenal perempuan 25 tahun yang dia panggil Nana. Menurut Eni, Nani ini sudah membeli rumah sejak beberapa tahun lalu. Tetapi Nani baru tinggal di rumah yang berwarna hijau ini sejak 7 bulan terakhir. Eni juga membenarkan kalau sosok Tommy beberapa kali datang ke rumah Nani. Kepada para tetangga, Nani mengenalkan Tommy sebagai suaminya. Terakhir, Eni melihat Tommy datang sekitar beberapa minggu lalu. Bandiman sendiri mengirimkan surat kepada Nani. Surat itu dia berikan pada saat rekonstruksi di Mapolres Bantul Senin 7 Juni 2021. Surat tersebut ditunjukkan kuasa hukum Bandiman yaitu Chandra Siagian yang isinya Bandiman telah memaafkan Nani. Kira-kira kayak gini suratnya. Isi surat Bandiman kepada Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bandiman dengan ini memberikan maaf kepada Anda dalam kurung Nani yang telah melakukan keteledoran walaupun salah sasaran terhadap anak saya nama Faiz Prasetya sehingga mengakibatkan meninggalnya anak saya. Namun demikian dengan tidak mengurangi rasa hormat kami sekeluarga, tetap menuntut proses hukum harus tetap berjalan dan tidak akan mengurangi atau meringankan tuntutan kami sekeluarga. Sesuai dengan perbuatan yang telah Anda lakukan mendapat hukuman yang setimpal. Pada bulan Agustus berkas kasus ini telah dinyatakan lengkap dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri PN Bantul. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Suwandi menjelaskan, sesuai hasil penelitian Jaksa Penuntut Umum, berkas sudah lengkap sehingga sudah layak untuk disidangkan. Soal dakwaan ada 4 pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu kepada Nani, di mana pasal yang disangkakan antara lain adalah 340 KUHP tentang pembunuhan, 338 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pasal 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 359 KUHP. Menurut gue sendiri ini kasus yang cukup sedih ya. Pak Bandiman ini baik mau membantu dengan mengantarkan makanan, tetapi ternyata malah dimanfaatkan yang berujung kematian keluarga dari Pak Bandiman. Semoga pengadilan ini bisa memproses kasus ini seadil-adilnya. Untuk putusan pengadilan kayaknya mungkin masih dalam proses. Jadi kita masih menunggu nih kira-kira kelanjutannya seperti apa. Nah kalau ada update-annya, kalian bisa tambahin update-annya di kolom komentar. Dan menurut kalian, apakah perbuatan ini bisa dimaafin atau enggak? Kalian tulis di kolom komentar. Paling segitu dulu videonya. Buat kalian yang suka dengan video atau channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue di @napitpoldo. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.